Selamat pagi semuanya. Kita masih menyimak tentang dunia filsafat. Baru-baru ini kita mendapat kabar begitu banyaknya kepentingan para pejabat di dalam bisnis terkait dengan bisnis gitu. Jadi para pemegang kekuasaan itu berbisnis. Itu secara apa? Secara sederhana kita bisa lihat bahwa yang namanya kekuasaan itu menentukan suatu struktur, menentukan suatu kepentingan, bisa memposisikan di mana keuntungan, dan hal-hal seperti ini menjadi dianggap wajar karena berpolitik itu tentu saja adalah berbicara mengenai siapa, apa, mendapatkan apa, dan bagaimana gitu. Tetapi jika dikaitkan dengan suatu kepentingan bersama, kepemilikan besar-besaran oleh satu pihak atau satu golongan, ini ya tidak dibenarkan juga, karena kita harus kembali kepada aturan juga, kepada aturan tentang keadilan sosial sebagai suatu fenomena bahwa yang namanya kepentingan dari para pemilik kekuasaan, para pengusaha, pemilik kapital untuk menguatkan dirinya dengan menambah kekayaannya, menambah legitimasinya, ini menandakan bahwa proses kinerja itu berjalan. Nah, dari sana kita bisa menilai apakah pekerjaan mereka ini berpihak kepada suatu keadilan bersama. Ya, karena ini konsekuensinya negara kita itu didirikan bukan untuk satu pengusaha, bukan untuk satu orang, tapi ini untuk kesejahteraan bersama. Meskipun ada logikanya bahwa ya semuanya harus ada biayanya. Ya, jadi ini udah paradigma bersifat kapital. Kapital lah yang menentukan segala-galanya. Dan mereka yang tidak punya kapital hanya bisa mengamini, hanya diam saja, hanya bisa menyaksikan. Ini kan sebagai suatu penguasaan kapital. Dan ini menjadi sesuatu yang akan menyebabkan kesenjangan sosial, bahkan ketidakpercayaan di dalam berdemokrasi ini. Demokrasi membutuhkan suatu transparansi, butuh suatu penyebaran kesejahteraan bersama, bukan suatu akumulasi yang kaya makin kaya, yang pengusaha semakin menjadi super pengusaha. Juga rancangan untuk kedepannya bagaimana gitu. Apakah ada jaminan kita 3 tahun ke depan kita mengalami suatu mobilitas yang besar, atau mengalami suatu kemajuan. Seseorang yang jadi pembantu, apakah 3 tahun yang ke depan bisa menjadi hidupnya lebih baik atau punya usaha sendiri, apakah ada jaminan sampai ke sana? Tentu saja negara kita bukan negara otoriter yang memantau aktivitas masyarakatnya secara personal, tetapi ada suatu sistem yang dimana misalnya kalau kita datang ke departemen tenaga kerja, kita nggak punya kerjaan misalnya, kita minta ke sana lalu kita dikasih. Apakah ada seperti itu? Kan namanya juga departemen tenaga kerja, kita minta kerja ya harus dapat lah. Lalu kita